Halo, bertemu lagi dengan Cirimis Tube. Kali ini Cirimis akan menceritakan sebuah kisah nyata dari sebuah bangunan bekas gedung olahraga yang menyeramkan. Mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Di pinggiran kota kecil yang tenang, berdiri sebuah bangunan besar yang dulunya merupakan pusat kebanggaan masyarakat setempat, Gedung Olahraga Sentosa. Di gedung ini, berbagai pertandingan dan kegiatan olahraga diadakan, termasuk badminton yang sangat populer di kalangan penduduk. Namun, kebanggaan ini berubah menjadi ketakutan ketika sebuah tragedi menghantui tempat tersebut. Pada suatu malam, ketika turnamen badminton sedang berlangsung, seorang pemain bernama Budi mengalami kecelakaan tragis. Dalam sebuah pertandingan yang sengit, Budi tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Penyebab kematiannya tidak pernah jelas, dan rumor segera menyebar bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat. Setelah kejadian itu, berbagai peristiwa aneh mulai terjadi di gedung tersebut. Suara raket yang memukul shuttlecock terdengar di malam hari, padahal gedung sudah kosong. Beberapa orang yang nekat bermain di sana melaporkan melihat bayangan seseorang yang bermain badminton sendirian. Mereka yang pernah berusaha mendekati bayangan itu, merasa seperti dihantam angin dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Cerita-cerita seram terus berkembang. Para penjaga malam sering mendengar suara langkah kaki dan tawa menyeramkan di lorong-lorong gedung. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok pria dengan wajah pucat dan mata yang kosong melayang-layang di sekitar lapangan badminton. Suatu malam, seorang petugas kebersihan bernama Pak Harun, yang tidak percaya pada cerita-cerita hantu, memutuskan untuk membersihkan gedung sendirian. Saat sedang membersihkan lapangan badminton, tiba-tiba lampu gedung mati. Dalam kegelapan, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat di sekitarnya. Tiba-tiba, lampu menyala kembali, dan ia melihat bayangan seorang pria yang bermain badminton dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Ketika bayangan itu menoleh, Pak Harun melihat wajah yang penuh dengan luka dan mata yang menyala merah. Ketakutan, ia lari meninggalkan gedung dan tidak pernah kembali. Peristiwa yang dialami Pak Harun menjadi puncak dari berbagai kejadian menyeramkan di Gedung Olahraga Sentosa. Akhirnya, gedung itu ditutup dan dibiarkan kosong. Orang-orang yang tinggal di sekitar gedung selalu merasa was-was dan menghindari tempat tersebut, terutama di malam hari. Seminggu setelah penutupan gedung tersebut, tepatnya pada Selasa malam, seorang YouTuber bernama Fajar, yang tertarik dengan cerita-cerita mistis, memutuskan untuk menjelajahi gedung tersebut sendirian. Dengan handphonenya yang selalu setia, ia memasuki gedung yang sudah lama kosong itu. Lampu-lampu yang remang-remang menyala dengan sendirinya begitu ia masuk, memberikan suasana yang semakin mencekam. Fajar mengarahkan handphonenya ke lapangan badminton yang gelap. Di sudut lapangan, bayangan seseorang terlihat berdiri dengan sikap siap bermain. Suara raket memukul shuttlecock mulai terdengar pelan. Fajar membidik handphonenya, mencoba menangkap gambar bayangan itu dengan jelas. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Angin dingin mulai membelai pipinya, membuatnya merasa gemetar meski tidak ada angin di dalam gedung yang tertutup rapat ini. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Dalam sekejap mata, bayangan itu menghilang dari pandangan Fajar. Suara raket dan shuttlecock menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang menyeramkan di gedung itu. Fajar merasa takut, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia berkeliling gedung dengan hati-hati, mencari jejak-jejak lain dari keberadaan bayangan misterius itu. Di lorong gelap yang terasa semakin sempit, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak beraturan di belakangnya.
Tanpa berpikir panjang, ia berbalik cepat dan membidikkan handphonenya ke arah suara itu. Tetapi yang terlihat di layar handphonenya bukanlah bayangan badminton yang dicarinya. Yang ia temukan adalah sebuah bayangan yang tak berwujud dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakangnya. Dalam sekejap, handphone Fajar mati dengan sendirinya, menyisakan kegelapan total di sekelilingnya. Rasa panik melanda Fajar. Ia berusaha melarikan diri, tetapi langkahnya terasa terhambat oleh kehadiran yang tak kasat mata. Suara tawa aneh dan desisan angin kencang mengisi seluruh ruangan, membuatnya semakin bingung dan takut. Akhirnya, dengan usaha keras, Fajar berhasil keluar dari gedung itu. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir di pipinya. Pengalaman yang ia alami membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang tidak manusiawi berada di dalam gedung itu. Sejak itu, Fajar tidak pernah kembali ke gedung olahraga tersebut. Kisahnya menjadi cerita yang menegangkan di antara penduduk setempat, memperkuat keyakinan bahwa gedung itu tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga terkutuk oleh kehadiran yang gelap dan menakutkan. Setelah kepergian Fajar, cerita tentang gedung olahraga Sentosa semakin menjadi perbincangan yang menakutkan di antara penduduk kota kecil itu. Setiap orang yang lewat di dekat gedung itu pada malam hari merasa ketakutan, meskipun tidak sedikit yang mencoba menepisnya dengan alasan bahwa cerita-cerita itu hanya sekadar mitos belaka. Suatu malam, seorang pengendara sepeda motor, Dudi, yang baru pulang dari pekerjaannya, dia selalu melewati jalan yang melintasi dekat gedung tersebut. Dia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar, sehingga tanpa rasa takut, ia melewati gedung itu dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika mencapai titik di depan gedung, mesin motornya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dudi mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi percuma. Sementara dia sibuk memeriksa mesin, ia merasa ada sesuatu yang mengamatinya dari balik jendela gedung yang remang-remang. Pandangannya tertuju pada bayangan yang tampak begitu nyata. Seorang pria dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Seketika itu juga, udara di sekitarnya terasa sangat dingin, meskipun udara malam itu sebenarnya hangat. Dudi merasakan bulu kuduknya meremang dan sebuah ketakutan mendalam merayapi dirinya. Dia segera melepaskan motor dan berlari menjauh dari gedung, meninggalkan motornya yang terparkir di tepi jalan. Kejadian ini membuat Dudi yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di gedung olahraga itu. Dia bercerita kepada teman-temannya tentang pengalamannya, memperingatkan mereka untuk tidak pernah melewati gedung itu, terutama pada malam hari. Beberapa minggu kemudian, sekelompok remaja yang iseng dan penuh rasa ingin tahu memutuskan untuk mencoba memasuki gedung tersebut. Mereka berencana untuk membuat video eksplorasi di dalam gedung yang konon angker itu. Salah seorang dari mereka, Dita, membawa peralatan handphone dan penerangan yang cukup untuk menjelajahi gedung yang gelap dan terbengkalai itu. Ketika mereka masuk ke dalam gedung, suasana seketika menjadi hening. Lampu-lampu remang-remang di dalam gedung bergetar dengan cahaya yang tak menentu, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka. Dalam perjalanan mereka menelusuri lorong-lorong dan ruang-ruang yang kosong, mereka mulai mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki di belakang mereka, meskipun tidak ada yang terlihat. Saat mereka mencapai lapangan badminton yang menjadi pusat cerita seram di gedung ini, Dita mengarahkan kamera handphonenya ke arah lapangan tersebut. Tiba-tiba, layar handphone mereka menangkap sebuah bayangan yang bergerak di lapangan badminton. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia dengan postur tubuh yang tidak manusiawi, bergelap-gelapan di antara remang cahaya dari luar.
Panik terbesar terjadi ketika salah seorang dari mereka, Rizky, merasakan ada yang menarik kakinya dari bawah. Dia jatuh terhuyung-huyung, memegang kakinya yang terasa sakit dan dingin. Teman-temannya berusaha membantunya, tetapi suasana semakin mencekam saat bayangan di lapangan badminton itu semakin mendekat dengan gerakan yang tidak manusiawi. Tanpa ragu lagi, mereka semua melarikan diri dari gedung itu dengan hati berdebar-debar. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali lagi, dan pengalaman mereka di gedung olahraga Sentosa menjadi cerita seram yang terus mereka sebarkan di kalangan teman-teman mereka. Sejak saat itu, gedung olahraga Sentosa tetap menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk kota kecil itu. Cerita-cerita seram dan penampakan-penampakan yang tak dapat dijelaskan menjadi legenda hitam yang terus hidup, menghantui siapapun yang berani mendekatinya pada malam hari. Demikian cerita gedung olahraga Sentosa ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap bisa membuat cerita-cerita nyata yang lainnya. Jangan lewatkan cerita-cerita kami yang lain, dan nantikan cerita nyata dari channel Cirimis TUB yang akan datang.